Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum saya akan menyampaikan renungan kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, agar kita mempersatukan pikiran dan hati kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih atas segala kehidupan kami, layakkan kami berbicara akan kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu untuk bisa memberikan kami hikmat, pengertian, sehingga melalui hal yang demikian, kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami rindu bagaimana Engkau melawat kami, bagaimana Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, agar apapun yang diharapkan melalui renungan pada hari ini Tuhan, kami dimampukan mengerti dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Berkenanlah Engkau hadir bersama kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa bagi-Mu. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, kita akan membaca kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedia pula segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikian firman Tuhan yang kami bacakan buat kita hari ini. Shalom, salam sehat saudaraku dimanapun berada pada saat ini. Kiranya damai sukacita sorgawi yang Tuhan berikan bagi kita tetap memberi semangat sukacita kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini sebagai tema kita adalah berdamai dengan sepenuh hati. Siapakah di antara kita yang selalu memiliki kerinduan hidup dalam damai? Pasti saya dan saudara. Tapi saudaraku, satu hal yang menjadi renungan kita adalah bagaimana kerinduan kita ketika kita memiliki satu impian agar hidup kita memiliki satu kedamaian, dan kita hidup dalam kasih, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku kedamaian di dalam hidup kita. Apakah impian itu akan kenyataan? Jawabannya ya dan amin. Karena apa? Saya dan saudara mau dan bersedia melakukan aksi-aksi damai dengan sepenuh hati sesuai dengan tuntutan firman Tuhan hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana Petrus menuntun kita pada hari ini, kasih dan damai. Bagaimana kita diingatkan, hendaklah kamu, berarti ada teguran dan himbauan. Apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama adalah ciptakan satu perasaan, satu sukacita, seia sekata. Hiduplah dalam kasih, supaya kamu menciptakan satu bentuk-bentuk kerendahan hati satu dengan yang lain. Itu adalah suasana yang wajib kita terapkan di dalam hidup kita. Bagaimana ketika kita menciptakan satu perasaan seia sekata antar saudara? Karena kita menghargai satu dengan yang lain. Karena kita menghargai perbedaan itu sendiri. Karena kita menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya saudaraku, bagaimana kasih itu menguasai kita? Karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus itu adalah modal di dalam diri kita dan hidup kita untuk dapat mengasihi orang lain di luar diri kita. Rendah hati. Kristus sudah memberikan teladan dan motivasi bagi kita bahwa Dia anak Allah yang selalu menunjukkan sikap-sikap rendah hati dalam pelayanannya, dalam kasihnya, dalam kepeduliannya. Dan itu wajib kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apa gunanya dan bagaimana harus kita lanjutkan untuk menciptakan kedamaian lagi? Salah satu lagi yang harus kita ingat adalah jangan ciptakan untuk berbalas di dalam diri kamu. Jika ada kesempatan untuk membalas kesalahan orang lain, tak usah ladeni dengan balasan yang kita berikan dengan kejahatan. Karena di dalam diri kita sudah berakar akan kasih Kristus yang menguasai kita. Adapun perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain bagi kita saudaraku, hendaklah ajaran daripada Petrus mengajarkan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki, karena itu bukan porsi kita. Untuk membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah itu bagian Tuhan. Kita diajari tidak ada memiliki sifat saling membalas di dalam hidup kita. Itu adalah bagian daripada damai. Selanjutnya saudaraku, pada kesempatan ini, bagaimana barang siapapun yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, perlu juga ternyata kita kembali mengoreksi apa yang ada di dalam tubuh kita, termasuk bibir kita dan lidah kita. Karena melalui itu sering sekali kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kejahatan, kata-kata yang membuat orang dibunuh karakternya dan lain sebagainya, kata-kata dusta dan lain sebagainya. Tapi jagalah bibirmu dan lidahmu, agar ucapan-ucapan yang kau keluarkan yang berasal dari dalam hatimu, semua itu adalah hal-hal kebaikan, tidak ada kedengkian dan kejahatan. Selanjutnya saudara-saudara, pada kesempatan ini, apakah yang harus kita jauhi jika hal demikian sudah kita ciptakan? Seperti yang Petrus katakan, kita sudah menciptakan satu kedamaian di dalam keluarga, seia sekata, saling mengasihi, rendah hati, menjaga mulut dan lidah. Dan apa yang harus kita jauhi? Tuntunan Petrus pada hari ini bagi kita adalah, yang harus kita jauhi dari kehidupan kita adalah, jauhilah segala tindakan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik, karena memang untuk itu kamu dipanggil oleh Tuhan. Jelas sekali berarti tujuan hidup kita di dunia ini adalah melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu bukan karena kita melihat orang lain baik, tapi kita memiliki karakter yang baik di dalam diri kita. Sudah berakar karakter Kristus sebagai teladan bagi kita untuk melakukan hal-hal kebaikan yang membawa kedamaian bagi orang lain. Selanjutnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa mesti harus kita menjauhi kejahatan? Karena Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Telinga Tuhan mendengar apa yang diminta oleh orang benar. Dan Tuhan sangat membenci perbuatan-perbuatan jahat. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Petrus bagi kita. Berarti sekecil apapun perbuatan baik dan perbuatan jahat kita, semua diketahui di hadapan
Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menunjukkan sikap dan perbuatan kita ketika kita melakukan kebaikan. Tentu tidak selamanya segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik langsung kita terima perbuatan baik dari orang lain. Tapi melalui firman Tuhan tersebut, Dia katakan kepada kita bahwa ketika kita melakukan satu perbuatan baik di dalam kehidupan kita karena kita tidak suka bahkan menjauhkan segala yang jahat, tentunya itu betul-betul satu hal yang menunjukkan karakter dan identitas kita di hadapan Tuhan. Kalau kamu berbuat baik, takkan seorang pun yang akan berbuat jahat kepadamu. Padahal realnya tidak seperti itu. Tapi jaminan yang diberikan oleh Tuhan adalah perbuatan baik yang kita berikan dan lakukan. Tuhan akan peduli sebagai penolong dan penopang kehidupan kita. Carilah keselamatan di dalam Tuhan. Berarti bukan kita cari keselamatan dari manusia. Itulah yang dinyatakan dalam teks tersebut. Selanjutnya saudaraku, kalaupun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Inilah kuncinya. Kalau kita menjalankan kebenaran, kebaikan, satu hal yang berguna di hadapan Tuhan, tapi penderitaan yang kita terima, penderitaan itu dari segi nilai dan penilaian oleh manusia. Tapi kebahagiaan adalah milik kita. Karena di dalam Matius pasal 5, Yesus juga mengatakan, berbahagialah ketika banyak percobaan yang kita alami. Karena itu adalah pintu masuk mendapatkan kebahagiaan ternyata. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita diingatkan kembali, berarti kita dalam melakukan satu tindakan yang baik di hadapan Tuhan, betul-betul memang datangnya dari hati nurani yang paling dalam. Itu di ayat 16 dikatakan. Dengan hati nurani yang murni, supaya mereka dengan hati yang dalam yang paling murni, walaupun mereka memfitnah kamu, walaupun mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang mereka lakukan kepada kamu, ada saatnya nanti ketika Tuhan berkenan memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Ada saatnya penderitaan yang kita rasakan itu, walaupun terus-terus menderita ketika kita berbuat baik, tapi itu satu kebahagiaan di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, pada ayat 17 dikatakan bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada kamu menderita padahal kamu melakukan yang jahat. Sama-sama menderita. Menderita karena berbuat baik dan berkenan di hadapan Tuhan, dan menderita karena perbuatan jahat. Melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, kalau memang sama-sama menderita, pilihlah menderita tapi berkenan di hadapan Allah. Karena dalam penderitaan yang kita rasakan, kalau kita lihat tema kita hari ini, berdamai dengan sepenuh hati. Berdamailah dengan masalah itu. Berdamailah dengan hal-hal yang membuat kamu kecewa. Berdamailah dengan hal-hal yang menyakitkan hati kamu. Tuluslah untuk menciptakan kedamaian di dalam hidup kita. Jangan terpaksa, tapi keterpanggilan kita sebagai orang-orang yang membawa damai. Agar apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, nama Tuhan Sang Pembawa Damai akan dimuliakan di bumi di mana kita berada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai penutup daripada renungan kita pada hari ini, untuk memperoleh satu hal yang membawa damai adalah kuncinya di hati kita. Kalau hati kita betul-betul memang memiliki keinginan yang paling dalam, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun penderitaan kita, sebesar apapun kekecewaan kita, hari ini Tuhan katakan, hari ini Tuhan datang kepada kita agar senantiasa damai yang berasal dari Tuhan kita miliki dan dimiliki orang lain. Marilah sebagai jemaat Tuhan dimanapun kita berada, sama-sama kita berlomba menciptakan satu kedamaian di dalam diri kita, agar orang lain merasakan apa yang kita miliki juga.
Hati kita damai, hati orang lain damai. Tercipta di dalam persekutuan yang damai. Karena damai itu adalah indah. Damai itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Yang kita wujud nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat lawatan dan waktu yang bisa kami pakai hari ini. Kami rindu Tuhan hidup dalam damai. Dan pelaku-pelaku damai itu adalah diri kami sendiri sebagai anak-anak-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami. Agar satu hal yang perlu kami wujudkan di dalam hidup kami. Agar tercipta damai sejahtera bagi orang yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Berkati firman ini Tuhan. Agar senantiasa menguatkan kami dan memampukan kami. Jadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Amin.